Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menjadi tersangka 3 kasus dugaan korupsi, yakni batubara, asabri, dan Krakatau Steel. Meski perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan disupervisi KPK, namun hingga kini Febri belum ditahan. Kasus ini juga diawasi Komisi 3 DPR dengan membentuk Panitia Kerja atau Panja. Bagaimana transparansi pengungkapan kasus ini hingga terang benderang? Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM Zainur Rohman dan penyidik senior KPK 2007-2021 Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Zainur, Bung Praswat. Selamat pagi. Mas Bre. Baik. Zainur. Saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Ini menjadi pertanyaan publik juga, sudah jadi tersangka tapi belum ditahan dan juga belum diperiksa. Saya mengutip pernyataan dari pakar hukum pidana yang kemarin juga sempat diwawancara oleh Kompas TV bahwa ini ada masalah besar di awal gitu. Bagaimana kemudian sebuah kasus yang ada dari polisi belum masuk ke tahap berkasnya lengkap, masih tahap penyidikan tapi sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah ini menjadi salah satu alasannya? Iya, Mas Bre, ada 2 problem utama di situ ya. Yang pertama adalah penetapan tersangka FA diduga tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Memang kalau kita baca huruf pertama sampai terakhir KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu tidak diatur. Tidak ada kewajiban itu, tetapi ada putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang mengharuskan pemeriksaan terhadap seseorang sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Apa alasannya? Untuk menjamin hak asasi manusia, memberi kesempatan konfrontir, melakukan verifikasi validasi terhadap alat-alat bukti. Nah, KPK misalnya di kasus Kalsel itu kalah di pra-peradilan karena dianggap oleh hakim bahwa KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap si tersangka tersebut di proses sebelumnya, yaitu sebagai saksi. Tentu di sini kita kemudian bertanya-tanya kenapa seperti penetapan tersangkanya itu sangat singkat. Oke lah, memang harus cepat karena ditunggu oleh publik, tetapi seharusnya dilakukan pemanggilan, kemudian diperiksa, baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun tidak diwajibkan oleh KUHP, tapi karena diikuti oleh hakim-hakim pra-peradilan, ada resiko nanti kalau diuji di pra-peradilan maka akan ada kemungkinan itu bisa lepas. Yang kedua adalah pelimpahan di tahap penyidikan, separuh jalan di penyidikan Kokarta Speedkor, yang separuh jalan akan dilanjutkan di penyidik oleh kejaksaan. Tentu ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Silakan buka Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, KUHP, Undang-Undang Tipikor, tidak ditemukan satupun dasar hukum yang menjadi landasan untuk melimpahkan perkara di tengah jalan. Yang boleh adalah kalau penyidikan di penyidik Polri-nya sudah tuntas, kemudian P21 diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga kalau seperti itu boleh. Nah, sedangkan yang sekarang sedang diupayakan oleh Polri dan kejaksaan adalah pelimpahan di tengah jalan. Nah, pelimpahan di tengah jalan ini juga sangat berisiko di-challenge oleh tersangka karena tidak ada dasar hukumnya. Selain itu, Mas Bre, yang paling substantif dari pelimpahan itu adalah kekhawatiran publik bahwa institusi kejaksaan apakah bisa bertindak dengan independen menyangkut orang dan atau orang-orangnya sendiri. Apakah ini tidak jeruk makan jeruk, Mas Bre? Kalau Jampitsus ditangani oleh pihak kejaksaan yang akan ditangani oleh kejaksaan Jampitsus juga gitu ya. Nanti kan yang akan memeriksa berarti mantan anak buahnya Febri Adriansyah. Yang kedua, apakah Febri Adriansyah di dalam diduga melakukan tindak pidana korupsi itu bekerja sendiri, Mas Bre? Afiliasinya, siapa tahu ada orang yang afiliasi sama Eva gitu ya, Mas? Ya, namanya tindak pidana korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisasi, kejahatan jabatan. Sangat jarang tipikor dilakukan seorang diri, hampir tidak ada mungkin gitu ya. Nah, apakah ini FA ini bekerja sendiri? Apakah tidak melibatkan persen-persen pejabat-pejabat dari institusinya? Nah, kalau ditangani oleh institusinya ya khawatirnya ini akan jeruk makan jeruk, akan dilokalisir, tidak akan bisa mengungkap kasus-kasus yang diduga juga melibatkan jajarannya. Dan yang ketiga ada sejarah, Mas Bre. Sejarah kasus Pinangki Kumalasari, di mana ada seorang eselon 4 membuat
plot jahat dengan Joko Chandra, buron kelas kakap dalam kasus Tipikor ya, itu tidak menghasilkan pemeriksaan dan penuntasan perkara. Waktu itu Ketua Komisi Kejaksaan sudah katakan tidak mungkin Pinangki Eselon 4 yang tidak punya power apa-apa ini membuat kesepakatan jahat bersekongkol dengan Joko Chandra, seorang buron yang bahkan berada di luar negeri. Harus diperiksa dong keterlibatan pejabat-pejabat yang jauh lebih menentukan yang memiliki kewenangan di atas Pinangki atau di institusi kejaksaan. Tapi sampai proses pengadilannya selesai, semuanya sudah dianggap tuntas, itu hanya berhenti di Pinangki. Ya kenapa? Karena memang susah bagi sebuah institusi untuk dapat bertindak secara fair terhadap anggota institusinya sendiri. Ada yang namanya esprit de corps, susah untuk independen, susah untuk menghindarkan konflik of interest. Sehingga sama sekali dari sisi substansi tidak tepat pelimpahan di tengah jalan penanganan perkara dari penyidik dari Polri ke Kejaksaan. Itu tiga masalah utama yang kita soroti terkait pertama soal pemeriksaan yang belum dilakukan oleh polisi ke FA, kemudian ada juga pelimpahan di tahap penyidikan, dan ketiga tadi soal independensi. Nah, saya mau tanya ke Bung Praswat. Bung Praswat, Anda melihatnya seperti ini ketika sudah ada masalah-masalah seperti ini di awal, apakah ini seakan-akan seperti kita mau lari, udah tahu mau pingsan, tapi tetap lari? Saya pikir begini, Mas Bre, yang harus kita cermati bersama juga, publik harus sadar bahwa sprindiknya ini keluar di tanggal 4, lalu ditutup atau dialihkan penyidikannya di tanggal 11. Jadi hanya 7 hari. Bayangkan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam hanya waktu 7 hari. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena ya satu-satunya alasan adalah karena adanya intervensi politik. Jadi penegakan hukum ini sudah tidak lagi relevan kita diskusikan di sini, karena memang tidak ada yang bisa dilakukan dalam waktu 7 hari. Termasuk kayak misalnya pembahasan dari Mas Zainur tadi, belum ada pemeriksaan tersangka, terus juga ini rawan di pra-peradilan kan, terus juga ingat bahwa kemudian belum ada yang ditahan. Jadi kalau misalnya kemudian seperti ini situasinya, tersangkanya belum ditahan, maka tidak ada argo. Kalau bahasa kami itu di KPK, kalau ada OTT kan ada argonya. Jadi 1 kali 24 jam ditetapkan tersangka, lalu berlakulah 20, 40, 30, 30. Total 120 hari harus limpah ke kejaksaan. Nah, ini nggak pernah ada. Jadi memang maka bisa berlarut-larut seperti kasus Firly Bahuri. Sampai sekarang tidak ada penahanan, sprindiknya jalan dan tidak ada penahanan. Juga konsekuensi logisnya adalah ketika tidak ada penahanan, maka tidak ada argo, jadi tidak ada waktu time limit yang bisa kita tunggu. Jadi menunggu sesuatu yang tidak pasti, lalu kemudian di tengah-tengah itu ada upaya pra-peradilan. Terus juga secara substansi juga kalau misalnya diuji di pengadilan, mengapa sprindiknya hanya 7 hari itu sudah sulit itu dijawab. Jadi tanggal 4 dikeluarkan sprindik, tanggal 11 dialihkan. Artinya kan ada, misalnya kalau kita berasumsi bahwa memang ada kelemahan proses penyidikan yang mungkin aja karena cuma 7 hari lalu dialihkan atau ditutup gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus dikritisi bersama. Lalu kemudian misalnya kalau kita berbicara, oke lah teman-teman, saya yakin lah secara substansi, secara teknis atau secara profesionalisme itu teman-teman di Jampitsus maupun teman-teman di Korpas itu sudah sangat profesional sekali, sudah tidak usah lagi kita bahas soal kompetensi dan capability, tapi yang perlu kita ingat bahwa Bapak Jampitsus saat ini masih berstatus jaksa aktif, jadi dia hanya mundur dari jabatannya, tapi tetap sebagai seorang jaksa berbintang 3 ya, memiliki jabatan tinggi dan punya rentang panjang mungkin sekitar 30-an tahun berkarir, dan pastinya akan ada awal dan akan ada sungkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenderal bintang 3 dan lain-lain. Nah, ini yang hal seperti ini memang juga nggak bisa kita anggap tidak ada. Ini adalah sesuatu yang nyata di dalam lembaga penegak hukum. Kita ada struktur yang ada junior, ada senior, ada kepangkatan, ada garis komando yang juga harus kita hormati di dalam proses penegakan hukum. Terutama bagi kami para penyidik, itu yang
itu nyata sekali bahwa memang sangat sulit untuk memeriksa atasan sendiri. Nah, Ya. ini juga yang perlu kita cermati, tinggal bagaimana kemudian solusinya terhadap ini. Solusinya ada di pasal 10A sebenarnya di Undang-Undang 19 2019. KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih, misalnya kasusnya terkait penegak hukum, Ya. menyita perhatian publik ya, dan kasus ini juga berlarut-larut, dan saya pikir sepertinya kayak kasus Firly Bahuri misalnya itu sudah masuk dalam subjeknya pasal 10A 2009 Undang-Undang 19 2019, namun tidak bisa juga dilakukan karena tidak sesederhana itu rupanya untuk melakukan proses pengambil-alihan. Nah, hari ini kita bertanya, sekarang politik sedang mengendarai hukum atau hukum yang sedang mengendarai politik, karena 7 hari sprindik ini udah tidak bisa lagi diperdebatkan, pasti ada intervensi politik. Gitu. Oke, nah ini nanti akan saya tanyakan ke Bung Praswat gitu, soal kapan seharusnya nanti KPK bisa mengambil alih kasus ini misalnya gitu ya. Tapi saya ke Bung Zainur dulu, kalau misalnya kita lihat dari awal pelimpahan kasus dari polisi ke kejaksaan ini sudah dalam tanda kutip salah seperti itu. Ini seperti apa kalau pandangan Mas Zainur? Apakah ini sebuah ketidakcermatan karena tekanan dari publik yang begitu besar, ayo tersangka dong, seperti itu, atau justru ini ada by design di belakang supaya kasus ini mandek sebelum berkembang dan juga mungkin lokalisasi hanya nanti akan berhenti di mantan Jampitsus saja? Skenario-nya bisa ditebak oleh publik dengan berbagai tipe ya, tapi saya melihat mungkin saja ini adalah penyidik Polri yang penting segera tersangkakan agar FA ini tidak mudah untuk lari dari jerat hukum, karena sepertinya antara Polri dan Kejaksaan semacam didamaikan oleh kekuatan politik agar mereka tidak membuat kegaduhan. Maka solusinya FA-nya harus mundur, kemudian Polri harus menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan. Jadi itu menurut saya semacam win-win solution.